Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh beribadah. Dan kita walaupun beribadah secara live streaming, semoga anak-anak tetap semangat ya beribadahnya. Ya, semangat. Ya, kita mau ajak anak-anak untuk berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita pujikan tangan kecilku. Dan syukur bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita mau mengatakan pada Tuhan, inilah tangan kecil kita Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Kaulah segalanya. Oh, betapa ajaib Engkau Yesus. Oh, betapa ajaib Engkau Yesus, Kaulah yang Kau ciptakan. Sungguh amat baik ku ada yang ku ada. Itulah firman-Mu kepada umat kepunyaan-Mu. Hanya bagimu pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Kita angkat pujian ini lagi. Hanya bagimu pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Hanya bagimu, hanya bagimu pujian dan syukur di hadapan-Mu. Ku angkat tangan kecilku, sungguh hanya Engkau yang ku kagumi sekarang dan sampai selamanya. Kaulah segalanya. sambil dengan berdiri kita mau tundukkan kepala kita. Kita akan mengawali ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan
untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan, sehingga kami masih boleh ada hingga saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah dimanapun kami berada. Tuhan, kiranya Tuhan tetap hadir untuk bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami mau serahkan semuanya ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga anak-anak tetap boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan boleh memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih semangat semuanya? Semangat! Kita lanjutkan pujian kita karena kita punya Tuhan yang hebat. Siapa itu? Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Ibadah kita tidak tatap muka, tapi kita tetap loh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik di sepanjang minggu ini, maka kita pun akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahannya ya. Persembahan dapat dibawa ke gereja atau mama papa bisa bantu transfer ke rekening gereja. Dan kita percaya bahwa apa yang kita berikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Siapkan persembahannya, kita naikkan pujian kita bersama-sama. Yuk sambil bertepuk tangan ya. Semangat, semangat yuk anak-anak. Kita semua semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang. Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa.
Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh bohong. Betul sekali. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini akan diajar oleh Ibu Dewi. Pastikan kalian duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Kita pujikan satu lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Udah lihat anak-anak semangat nih kayaknya ya. Coba apakah badannya sudah berkeringat? Wah, senang sekali. Anak-anak, saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua dalam sikap hormat dan sopan. Kita berdoa ya. Ikuti budaya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami dan memberikan kesempatan untuk kami beribadah secara live streaming. Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menolong kami untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Ayo buka Alkitabnya. Yang di rumah tetap bawa Alkitab ya. Tetap pakai Alkitab, nggak boleh pakai HP loh. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Anak-anak, ingat ya, iblis bisa menggoda kita kapan saja dan di mana saja. Dia berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Seperti Vio, ketika dia bermain di rumah temannya, iblis berusaha menggodanya untuk dia jatuh dalam dosa. Apakah Vio berhasil mengalahkan godaan iblis atau kita lihat ya. Vio, mainan temenmu bagus kan? Kamu kepengen ya? Ambil aja satu. Ambil Vio. Temenmu gak tahu kok. Bakal ketahuan. Ambil. Ayo ambil Vio. Jangan Vio. Itu bukan milikmu. Kamu harus meletakkan kembali. Nanti Tuhan sedih loh kalau kamu mengambil milik orang lain.
ada kantongnya kan? Masukin ke dalam kantong celanamu. Vio, jangan. Nanti Tuhan sedih. Kamu anak Tuhan kan? Di sekolah minggu diajar supaya kamu tidak mengambil milik orang lain. Ambil aja, Vio. Temenmu gak akan tahu. Satu kan? Cepat masukin. Ambil. Ayo ambil. Vio, jangan Vio. Vio anak yang baik. Tuhan pasti sayang sama Vio kalau Vio jujur. Jangan mencuri ya. Anak-anak, iblis bukan hanya menggoda Vio untuk mencuri milik orang lain, tetapi di saat belajar juga. Ketika esok harinya akan tes, Vio harus belajar. Iblis menggodanya untuk tidak usah belajar, tapi main HP aja. Aduh Vio, hari gini kamu belajar, gak usah, mending main HP aja. Besok tinggal nyontek. Jangan Vio, ini waktunya kamu harus belajar. Karena kamu sedang tes, kamu mau dapat nilai yang baik kan? Belajar itu bikin capek loh. Duh, males banget lihat catatan sebanyak itu. Besok kalau nyontek, sekali nyontek beres. Nanti sekarang main HP. Ayo main HP. Nanti Mama sedih sekali kalau di saat tes seperti ini Vio bermain HP. HP-nya disimpan dulu Vio. Ayo belajar. Kamu tahu nggak ada game terbaru hari ini? Coba kamu main HP. Coba. Nanti kamu bisa jadi jagoan nge-game. Ayo main HP, nggak usah belajar. Itu nggak penting Vio. Vio, HP-nya disimpan ya. Karena hari ini kamu harus fokus belajar. Besok tes matematika supaya kamu mendapat nilai yang bagus, menyenangkan hati Tuhan dan buat papa mama senang. Anak-anak, iblis selalu berusaha untuk menggoda kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Tuhan sedih loh kalau kita kalah dengan godaan iblis. Karena itu kita harus berhati-hati. Tadi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Terhadap Allah kita harus tunduk, terhadap iblis kita harus melawannya. Nah anak-anak, contoh yang paling hebat di mana dia berhasil menaklukkan atau mengalahkan iblis adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana kita bisa menang untuk menghadapi godaan. Waktu itu Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam. Lama sekali ya, dan pasti Tuhan sangat lapar. Dan dalam kondisi lapar itu iblis datang untuk menggoda Tuhan Yesus. Apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Kalau kamu anak Allah, rubah batu-batu itu menjadi roti. Wah, dalam kondisi yang lapar, membayangkan roti, pasti itu lezat sekali bukan? Lalu iblis terus menggoda supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Apakah Yesus mau? Tidak. Yang Yesus katakan, "Hai iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Wah, Yesus menang melawan godaan. Iblis tidak berhenti di sana. Lalu iblis membawa Yesus pergi ke atas gunung yang tinggi, dan di sana iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkan saja dirimu dari atas ini, dari tempat yang tinggi. Nanti pasti malaikat akan menangkapmu. Engkau akan selamat." Lalu Tuhan Yesus katakan, "Tidak. Engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis kalah lagi. Dan Yesus diajak lagi pergi ke tempat yang tinggi, namanya bubungan bait Allah. Apa yang Yesus lihat di sana? Yesus melihat sesuatu yang wow, karena iblis menawarkan kemegahan dunia dan segala hal yang sangat menggoda. Iblis katakan, "Engkau bisa mendapatkan semuanya itu. Semua itu bisa engkau miliki, asal engkau tunduk menyembah kepadaku." Lalu Tuhan katakan, "Hai iblis, enyahlah,
Karena ada firman tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Dan akhirnya iblis pergi. Tuhan menang menghadapi godaan itu. Nah anak-anak, apakah kita mau belajar dari Yesus? Kita mau menang terhadap godaan dunia ini? Ada banyak cara iblis menggoda kita dan berusaha menjatuhkan kita. Tapi ingat loh, Yesus memberikan teladan yang cukup baik. Dia memberikan kepada kita kemenangan saat kita mau meminta dan menjaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah anak-anak, bagaimana caranya supaya kita menang melawan godaan iblis? Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Wah, hebat sekali ya. Yang kedua, kita harus rajin baca firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Tadi Yesus mengalahkan semua godaan iblis dengan menyatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya kekuatan yang besar. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin baca firman Tuhan. Ini namanya kita menggunakan senjata atau perlengkapan senjata Allah. Kita akan berperang melawan iblis. Setiap waktu kita akan berperang melawan godaan iblis dengan senjata, yaitu apa? Firman Tuhan, doa, dan yang terpenting, hiduplah selalu di dalam kebenaran, keadilan, dan takut akan Tuhan. Nah anak-anak, selamat melakukan firman Tuhan dan selamat mengisi waktu liburan ya. Ingat firman Tuhan supaya kita terus berdoa, baca firman Tuhan, dan jadilah anak yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan, sehingga kami tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu iblis, atau kami tidak jatuh di dalam dosa. Karena ketika kami tidak taat, Tuhan sedih. Kami mau Tuhan, mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan, taat firman Tuhan, rajin berdoa, hidup adil dan benar, dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bu Dewi bahwa kalau ada iblis menggoda kita tergoda nggak? Tidak. Yuk kita sama-sama pujikan, kita tampil beda, berani melawan iblis yang menggoda kita. Yuk, musik. Lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berdiri yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan tentunya kita semua bersuka cita karena kita telah diberkati melalui puji-pujian dan firman yang kita dengar. Sebelum kita beraktivitas melanjutkan segala hal yang kita jalani hari ini, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan dan menutup ibadah ini di dalam doa. Semua anak-anak tengadahkan tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam ibadah anak pada hari ini. Dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami mohon berkat-Mu atas kami. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.